أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الإله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Amiral Mu'minin Ali ibn Abi Talib. Assalamu alayki ya Fatimah Az-Zahra alaiha salam. Assalamu alayka ya Hasan al-Mujtaba. Assalamu alayka ya Husain asy-Syahid bi Karbala. Alhamdulillah Rabbi sahri sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di malam bulan Muharram adalah malam dari duka keluarga suci Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Setiap hati manusia akan berdering atau bergetar disebabkan karena dosa. Dosa yang muncul di dalam diri manusia itu salah satunya adalah disebabkan pasti adalah melanggar perintah Allah sallallahu alaihi wa alihi atau syariat. Tapi dosa yang selalu dalam benak manusia adalah sesuatu yang biasa, yang dianggap oleh manusia biasa, yang mana manusia itu mungkin keimanan atau rohaninya lemah, sehingga dosa yang dia lakukan hanya melintas begitu saja. Pada hakikatnya dosa itu adalah sesuatu atau perkara yang sangat berbahaya. Jadi seperti misalkan kita menaiki mobil atau kereta yang jalannya sangat cepat, kita tidak akan merasa takut karena kita berada di dalam. Tapi ketika kita keluarkan badan kita atau kepala kita, maka disitulah rasa takut akan muncul, karena kita mengetahui bahwa di luar dari kereta itu sangat bahaya ketika berjalan sangat cepat. Itulah dosa. Ketika rohani kita lemah, maka kita akan melakukan dosa, atau ketika kita berdosa, maka kita akan menganggap dosa itu biasa, lewat begitu saja. Pada hakikatnya dosa itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Jadi selayaknya kepada diri kita ini merenungkan akan akibatnya. Sebagaimana ketika kita menaiki kendaraan seperti mobil, kereta ataupun pesawat, karena kita mengetahui bahaya mengeluarkan badan atau anggota tubuh kita keluar kendaraan, maka kita tidak akan melakukannya karena kita mengetahui berbahaya bagi badan kita ketika kita keluarkan. Demikian pula kita harus mengetahui bahaya dari dosa. Kita harus mengantisipasi pengaruh-pengaruh dosa yang akan merenggut ruhani kita. Pengaruh yang akan kita dapati dari dosa yaitu, seandainya kita melakukan dosa, maka pengaruhnya mungkin tidak pada saat itu, tapi kelak akan terjadi beberapa tahun kemudian, maka pengaruh itu akan kita dapati. Seperti kita terkena penyakit, mungkin ada sebagian penyakit yang tidak pada saat itu dia akan muncul, tapi beberapa tahun kemudian penyakit itu akan muncul, baru diketahui dia terkena penyakit. Itulah dosa. Jadi ada perkata Imam Ja'far Shadiq mengatakan, innal abda idza aznaba kharaja fi qalbihi nuqtatun sauda. Imam Ja'far Shadiq mengatakan seorang hamba apabila dia berdosa, maka keluar di hatinya itu seperti bintik hitam. Fa in tabat in mahat, kalau dia bertobat maka hilang.
Wa in ada adat. Nah, kalau dia melakukan lagi dosa itu, maka titik hitam itu akan muncul lagi. Hatta taqluba ala qalbihi fala yaflu ba'daha abadan. Hingga apa? Titik hitam itu menyelimuti hatinya. Itulah dosa. Dosa yang seandainya manusia ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu memang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bekas dari dosa itu akan tetap masih ada. Seperti kita, misalkan kita menulis di sebuah kertas, tulisan kita salah dan kita hapus, bekas, meskipun hilang tulisan itu, tapi bekas dari tulisan itu masih akan ada, tetap ada, tidak akan hilang. Itulah dosa, berbahayanya dosa. Seandainya kita mengetahui akan hakikat dosa yang sebenarnya dan bahaya-bahaya dosa kelak kemudian hari, maka pasti kita tidak akan melakukan dosa, pasti kita akan menjauhkannya. Karena itu orang terkadang bertanya, bagaimana kita supaya terhindar atau tidak melakukan dosa? Kita lihat dulu perbuatan apa. Kita lihat perbuatan apa. Ketika kita mengetahui perbuatan tertentu, baru kita melihat efek atau akibat dari perbuatan itu apa. Kita lihat akibatnya. Ketika kita mengetahui dari akibat dari perbuatan itu, maka pasti kita akan tidak akan melanggar atau tidak akan melakukannya. Ikhwan dan akhwat sekalian, di malam ini, yaitu malam bulan Muharram, malam dari duka Abu Abdillahil Husain, berbicara tentang dosa sangat panjang, dan untuk menghilangkan atau kita untuk membersihkan dosa itu butuh kepada sebuah rutinitas. Rutinitas maksudnya adalah sebutuh kepada pembelajaran atau butuh kepada amalan yang amalan itu bisa menghidupkan kembali hati kita. Kalau kita lihat manusia yang terbiasa dengan mudah atau berani melakukan dosa, maka pasti lambat laun dia akan menjadi perbuatan itu bagi dirinya tidak akan menakutkan. Seperti misal seorang anak kecil yang bersikap berani kepada kedua orang tuanya, dan bagi anak kecil itu sebagai perbuatan biasa bagi si anak, maka kelak lambat laun perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil itu dan dibiarkan hingga dia tumbuh besar, maka perbuatan itu bagi dirinya adalah hal yang biasa. Karena itu kita lihat bagaimana anak-anak yang berani kepada orang tuanya karena disebabkan masa kecilnya dibiarkan ketika dia melakukan sesuatu yang melanggar atau yang tidak baik dari pandangan masyarakat ataupun syariat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya paling bahaya dosa adalah ketika si pelaku itu meremehkan dosa tersebut. Ketika kita meremehkan dosa itu, maka kita akan sangat berbahaya untuk diri kita, karena efeknya ke depan akan dosa yang sudah terbiasa dilakukan, maka bagi dirinya itu adalah hal yang biasa, dan mungkin bagi dirinya itu bukan sebuah dosa ketika dia sering melakukan itu. Itulah ketika kita meremehkan dosa dan kita menganggapnya sebagai hal yang biasa dan berlalu begitu saja, maka itulah yang harus kita antisipasi kelak di kehidupan kita ke depannya. Itulah yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Kita kalau terbiasa meletakkan sebuah paku kecil di jalan, karena kita anggap paku ini adalah kecil yang tidak akan membahayakan kendaraan atau seseorang. Tapi kalau perbuatan itu terus dilakukan dan dia terbiasa dan menganggap perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak membahayakan, kelak ke depannya perbuatan itu akan menjadi besar dan akan menjadi
membahayakan untuk dirinya, bahkan juga untuk orang lain. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan seorang mukmin apabila melakukan dosa, maka dosanya itu akan dirasakan seperti sebesar gunung di dadanya. Sedangkan orang munafik apabila dia berdosa, maka dosanya itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu terbang lagi. Itu perbedaan. Seorang mukmin yang melakukan dosa, dia akan bingung, dia akan resah, dia akan menjadi pikiran bagi dirinya bahwa dia telah melakukan dosa. Meskipun dosa itu di hadapan Allah kecil, tapi bagi orang mukmin dosa itu bisa menjadi besar. Itulah orang mukmin, kata Imam Ja'far Shadiq. Tapi orang munafik, orang yang tidak memiliki keimanan yang kuat, berbeda tanggapan atau pandangannya terhadap dosa. Imam Zainal Abidin As-Sajjad alaihissalam mengatakan, ya bunayya, iyakum wal kizbu as-saghir minhu wal kabir fi kulli jiddin wa hazlin fa innar rajul idza kadzaba fis saghir ijtara 'alal kabir. Wahai anakku, pesan Imam As-Sajjad kepada anaknya, wahai anakku, jika engkau membiasakan dengan perbuatan dusta itu adalah sebagai perbuatan yang kecil, maka kelak ketika engkau besar, engkau akan menganggap perbuatan yang tadi kecil akan menjadi lebih kecil lagi, dan engkau akan menjadi berani untuk melakukan. Orang yang sudah terbiasa melakukan dosa, pasti dia menganggap itu adalah bukan dosa, dan akan enteng baginya dan tidak akan menjadi resah dirinya. Kita lihat di kehidupan keseharian kita, bagaimana kita lihat di sekeliling kita, di pemerintahan kita, yang mana kalau kita lihat setiap hari pasti ada berita tentang korupsi, tentang penggelembungan dana dan lain sebagainya. Karena mungkin sudah terbiasa mereka melakukan hal itu, sehingga bagi mereka hal korupsi yang mereka anggap itu adalah hal yang kecil, padahal di sisi Allah itu adalah perbuatan dosa besar. Itulah mereka yang tidak memiliki iman, ketika melakukan sebuah perbuatan dosa, dia akan menganggap perbuatan itu adalah hal yang biasa. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita di dunia ini sebenarnya sedang membangun surga atau neraka. Apa yang sedang kita bangun? Apakah surga ataukah neraka? Kita sedang membangun keduanya tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan. Kita mulai dari terbit matahari hingga terbenam matahari, terus dari malam hari hingga terus berulang setiap hari kita melakukan aktivitas. Kita bangun, tidur dan seterusnya. Sebenarnya kita sedang melakukan atau sedang membangun surga dan sedang membangun neraka untuk hidup kita. Tergantung perbuatan apa yang kita lakukan setiap harinya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, bahwa apa yang telah kalian kerjakan pasti akan dibalas. Kalau perbuatan itu buruk, maka balasannya pasti akan buruk. Kalau perbuatan itu baik, maka pahalalah yang akan kita dapat. Berbicara tentang hari Asyura, berbicara tentang Muharram adalah berbicara tentang Abu Abdillah Al-Husain. Ada sebuah hadis yang mengatakan, qala al-Imam Shadiq alaihi salam, sabaqat lahu minallahi rahmah, thumma qala Allah ta'ala lil malaikati usjudu li Adam fasajadu lahu fa akhraja iblis ma kana fi qalbihi minal hasad fa aba an yasjuda fa qala Allah ta'ala ma mana'aka alla tasjud idh amartuka fa qala iblis ana khairu minhu wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Imam Ja'far Shadiq mengatakan bahwa rahmat Allah itu selalu ada di depan. Rahmat Allah selalu ada di depan. Karena itu ketika kita
mendapatkan dosa ketika kita melakukan dosa, kesalahan apapun yang terbesar yang pernah kita lakukan dalam hidup kita, maka mintalah rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapat diampuni dosa kita. Kita jangan minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat mintalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta keadilan kepada Allah, kelak di akhirat semua manusia akan masuk neraka kecuali para nabi, para imam. Semua manusia. Karena apa? Manusia pernah melakukan dosa. Dan dosa yang pernah dia lakukan meskipun dia telah beristighfar, tapi bekasnya masih ada. Allah mengampuni, tapi bekasnya masih ada, pengaruhnya masih ada. Seperti orang yang sudah kecanduan narkoba atau kecanduan minuman keras, kecanduan judi online dan lain sebagainya. Kalau dia sudah melakukan, apalagi sudah menjadi kebiasaan setiap harinya, lalu dia bertobat, pengaruh itu atau bekas apa yang telah dia lakukan, perbuatan jelek itu tidak akan hilang, pasti ada. Orang yang kecanduan narkoba pasti tubuhnya akan lemas, meskipun dia sudah bertobat, pasti pengaruhnya selama hidupnya akan ada. Itulah dosa. Meskipun dia tidak melakukan lagi, tidak mempergunakan obat-obat terlarang lagi, tapi pengaruh obat itu akan tetap ada pada dirinya hingga akhir hayatnya. Karena itu, ketika kita di akhirat nanti, mintalah rahmat kepada Allah, jangan minta keadilan kepada Allah. Allah Maha Adil. Tapi ketika kita minta rahmat kepada Allah, Allah pasti akan memberikan rahmatnya, memberikan pengampunannya. Di sini dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikatnya, qala Allah taala lil malaika usjudu, ya Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Fasajadu, maka para malaikat pun sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Tapi pada saat itu ada makhluk yang menolak, sehingga ketika dia menolak makhluk ini, maka dia dikatakan sebagai iblis. Iblis adalah sebutan atau disebabkan karena perbuatan dia, sehingga rahmat Allah dicabut dari makhluk itu, sehingga dia disebut dengan iblis. Iblis adalah makhluk yang tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmat Allah sudah dicabut darinya, karena penolakan dia untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka nafi qalbihi minal hasad, disebabkan karena secuil di dalam hati iblis ini adalah rasa hasud. Rasa hasud. Ala tasjud, kenapa engkau tidak sujud? Iz amartuka, aku memerintahkan kepadamu wahai iblis. Allah mengatakan, faqala iblis menjawab, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin. Engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Itulah iblis mengkiaskan, membandingkan dirinya, menganggap dirinya lebih hebat karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah, sehingga dia tidak mau sujud karena ada rasa sombong, ada rasa hasud, sehingga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dicabut karena iblis merasa lebih hebat dari yang lainnya. Qala Imam Shadiq alaihi salam, Imam Shadiq juga mengatakan, awwalu man qasa iblis wastakbara wastikbar wa awwalu ma'siyasallahu biha. Dia adalah iblis, adalah makhluk pertama. Jadi makhluk pertama yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah iblis, dengan menampakkan kesombongan pada dirinya. Apa yang dikatakan oleh iblis? Faqala iblis, ya Rabb, u'funi minas sujud li Adam. Iblis minta ampun, wahai ya Allah, ampuni aku, maafkan aku tidak mau, disebabkan aku tidak mau sujud kepada Adam. Ana a'baduka ibadatan,
aku ini sebenarnya, kata iblis, telah menyembahmu dengan ibadah yang sungguh-sungguh. Lam yu'bad kama malakul muqarrab wala nabiyyun mursal, yang mana ibadahku tidak bisa ditiru oleh seorang malaikat pun atau para nabi. Itu memang iblis sebelumnya adalah dia makhluk yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Allah taala, lalu apa jawaban Allah kepada iblis? La hajatali ila ibadatik, aku tidak butuh kepada ibadahmu, kata Allah. Ana uridu an u'bad min haitsu urid, aku ini ingin disembah sebagaimana yang aku inginkan, bukan sebagaimana yang kau inginkan, kata Allah. Allah disembah bukan bergantung atau bukan keinginan dari hambanya, dari makhluknya. Tidak, aku disembah sesuai dengan keinginanku. Fa'aba an yasjuda, iblis pun dia menolak. Fahrud minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Maka Allah pun mengusir iblis dari surga dan dia menjadi makhluk yang terlaknat pada saat itu. Ikhwan dan akhwat, azamallahu ujurana wa ujurakum bi musabil Husain. Qala Ali bin Husain alaihi salam, inna Allah ta'ala masaha haula'i yahud. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Ali Zainal Abidin, bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah mengutuk bangsa-bangsa terdahulu seperti bangsa Yahudi. Li istiyadis samak, disebabkan karena mereka membangkang terhadap larangan Allah yang Allah telah melarang, jangan kalian memancing di hari Sabtu. Fakaifa tara indallahi azza wa jalla yakunu man qatala auladir rasul wa hataka harma. Innallaha lam yamsah fid dunya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutuk orang-orang Yahudi yang hanya disebabkan dia melanggar perintah Allah, yaitu jangan memancing di hari Sabtu? Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengutuk kepada mereka orang-orang yang telah membantai Al-Husain dan keluarganya, mereka yang telah membunuh, memenggal para sahabat-sahabat Al-Husain? Kenapa Allah tidak melakukan, mengutuk atau menghancurkan mereka, padahal perbuatan mereka kalau kita lihat secara zahirnya lebih kejam, perbuatan musuh-musuh Aba Abdillah Al-Husain lebih kejam daripada perbuatan bangsa Yahudi pada zaman dahulu. Di sini ada jawabannya. Qala Ali bin Husain alaihi salam, kulli haula, katakan kepada mereka, fa in kana iblis ma'asihi a'zam min ma'asihi man kafara bi ada'i. Kalau seandainya iblis itu lebih besar dosanya atau maksiatnya kepada Allah dibandingkan orang Yahudi, kenapa iblis juga tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimaafkan dan diberi waktu tenggang hingga hari kiamat? Kenapa juga iblis tidak dihancurkan, tidak dikutuk seperti bangsa Yahudi? Falimalam yukhliqu li iblis, kenapa? Wahwa aula bil hilak, padahal iblis lebih layak untuk dibinasakan daripada bangsa Yahudi. Jawaban Allah. Dan demikian pula kenapa para pembunuh Aba Abdillah Al-Husain tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha hakiman alim, la yus'alu ma yuf'alu wa hum yus'alun. Jangan kita tidak boleh menanyakan apa yang diperbuat oleh Allah, bahkan Allah kelak nanti akan mempertanyakan kita semua. Allah Maha Hakim, Allah Maha mengetahui rahasia dari apa-apa yang Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harakah atau gerakan Aba Abdillah Al-Husain
Kalau kita lihat dari hukum-hukum secara ilmiah atau secara nyata, maka kita akan lihat gerakan Al-Husain di luar nalar. Gerakan Abu Abdillah Al-Husain tidak bisa dijangkau oleh akal sehat kita. Tidak mungkin ratusan manusia mampu untuk mendirikan sebuah negeri seperti Bani Umayyah. Tidak. Meskipun Al-Husain menguasai Kufa dan Basrah, maka tidak mungkin atau tidak mampu menghadapi kekuatan Bani Umayyah yang tentaranya itu tersebar dari timur hingga barat. Karena itu gerakan Abu Abdillah Al-Husain itu sebenarnya gerakan yang tidak bisa kita nalar dengan akal sehat kita. Karena gerakan Abu Abdillah Al-Husain berhadapan dengan kekuatan yang maha besar dari kekuasaan Bani Umayyah, dari Yazid, dari keturunan Muawiyah Abi Sufyan laknatullah alaihi. Imam Ali bin Abi Thalib adalah yang kita tahu sebagai figur yang kuat, figur yang mempunyai kecerdasan dan kepemimpinan umat sangat tinggi. Dia memiliki tentara. Imam Ali memiliki tentara yang kuat secara rohani, tapi tidak besar, tapi secara rohani kuat. Tapi Imam Ali tidak mampu menjatuhkan kekuasaan Bani Umayyah. Demikian pula apalagi dengan Al-Husain yang tidak memiliki pasukan sama sekali, kecuali hanya segelintir manusia-manusia yang loyalitasnya tinggi kepada Abu Abdillah Al-Husain. Disinilah yang harus kita perhatikan dari perjuangan Abu Abdillah Al-Husain. Dari satu sisi kita melihat bahwa kekuasaan yang besar yang telah dibentuk oleh Bani Umayyah dari awal, yaitu kakeknya Abi Sufyan, Muawiyah, Yazid, dibentuk kekuatan yang sangat besar. Sedangkan keluarga Nabi mulai dari Imam Ali ditekan, ditindas, bahkan dibantai. Tidak mempunyai kekuatan kecuali segelintir manusia-manusia atau sahabat-sahabat yang setia kepada Abu Abdillah Al-Husain. Itulah. Karena itu kalau kita lihat, kita baca buku sejarah, ada kelompok-kelompok yang tidak percaya kepada Al-Husain, bahwa harakah gerakan Al-Husain keluar dari kota Mekah, keluar dari kota Madinah, mereka mengatakan sebagai sebuah kesalahan besar. Mereka mengatakan itu adalah gerakan ngaur, tidak ada perhitungan dan lain sebagainya. Kelompok lain ada yang mengatakan dan mengikuti Al-Husain dan berusaha mewujudkan dan membenarkan bahwa gerakan Abu Abdillah Al-Husain ada gerakan ilahi, gerakan yang dilandaskan atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dipenuhi keimanan kepada Allah, dan gerakan para sahabat yang mengikuti Abu Abdillah Al-Husain adalah gerakan yang penuh loyalitas tinggi kepada keluarga suci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Abdillah Al-Husain adalah benar karena dia adalah imam yang maksum. Itu adalah dari sisi yang harakah atau gerakan Abu Abdillah Al-Husain adalah jalan menuju syahid, jalan menuju kematian, menjemput kematian. Mana ada orang yang mampu atau sanggup menjemput kematian, yang mana kematian ada di hadapan. Ketika kita melihat binatang buas atau ada jurang di hadapan kita atau ada api di hadapan kita, pasti kita akan menghindar. Tapi Abu Abdillah Al-Husain dengan keluarganya, dengan segelintir dari para pengikutnya yang setia, menjemput syahadah. Sebagaimana kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina, mereka meledakkan diri mereka, mereka membenturkan diri-diri mereka dengan tank. Mereka hanya memodalkan batu untuk melempari tank-tank Zionis Israel.
Mereka mempertahankan kehidupan mereka, bahkan mereka mengorbankan diri mereka, keluarga mereka demi untuk mendapatkan kemerdekaan tanah air mereka. Itulah manusia-manusia yang menjemput syahadah karena dia mengetahui akan nilai syahadah bagi dirinya. Demikian pula Aba Abdillah Al-Husain ketika bergerak, Aba Abdillah Al-Husain bukan melihat dengan mata telanjang, tapi melihat dengan keimanan. Demikian pula dengan para pengikut-pengikut Aba Abdillah Al-Husain. Gerakan Al-Husain adalah bukan gerakan sembarangan, bukan gerakan ngawur yang sebagian orang muslim mengatakan demikian. Iya, gerakan Al-Husain adalah gerakan penolakan sebagai bentuk penolakan berbaiat kepada Yazid laknatullah alaih. Tidak mungkin seorang imam, seorang manusia suci, keluarga Rasulullah yang terhormat, yang telah dikatakan dalam sebuah ayat, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira, mau berbaiat kepada Yazid sebagai seorang peminum khamr, pembunuh. Tidak mungkin. Karena itu salah satu gerakan harakah Aba Abdillah Al-Husain keluar dari Madinah, keluar dari Mekah sebagai penolakan kepada baiat pada Yazid, bahwa yang berhak menduduki khilafah atau kepemimpinan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi wafat adalah Ali bin Abi Thalib, Al Hasan wal Husain dan seterusnya. Bukan peminum khamr, bukan penzina, bukan perampas harta kaum muslimin yaitu Yazid dan keluarganya. La'anallahu ala Ziyadin, maka itu dalam doa ziarah Asyura dikatakan terlaknat bagi keluarga Yazid yang telah membunuh, membantai, bukan secara jasad, bahkan secara ideologi pemikiran mereka bantai juga. Harakah Al-Husain adalah dalam rangka mempertahankan dirinya, bukan yang lain. Harakah gerakan Al-Husain ingin menegakkan syariat-syariat yang telah diinjak-injak oleh keluarga Abu Sufyan yaitu Yazid. Keturunan Muawiyah memang mempunyai dendam yang sangat besar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama di saat perang Badar. Banyak pembesar-pembesar mereka dari keluarga Muawiyah ditanam di dalam tanah, maksudnya dibunuh di tangan Imam Ali bin Abi Thalib. Sebab itulah Muawiyah sangat dendam kepada Nabi dan keluarganya, terlebih lagi kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Selama-lamanya dia berdendam. Sebab itu mereka Bani Umayyah, keluarga Abu Sufyan ini merencanakan menghinakan keluarga Nabi selama mereka mempunyai kekuatan besar. Mereka akan menghinakan, bukan hanya menghinakan secara fisik, tapi juga menghancurkannya. Yang diawali dengan pembunuhan Imam Ali, lalu Imam Hasan, dan tragedi Karbala yang terbesar. Gerakan Al-Husain, harakah Al-Husain semuanya mengarah pada satu titik, yaitu menegakkan syariat Islam, mengembalikan syariat Islam yang sudah dinodai, sudah diinjak-injak oleh keluarga Abu Sufyan, yaitu keturunannya Yazid bin Muawiyah. Imam Husain ingin mengembalikannya kepada yang berhak, yang berwenang memegang syariat, yaitu keluarga suci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat, ada pernah seorang penceramah yang mengatakan di bulan Muharram ini, mengatakan bahwa orang-orang yang hanya sekedar berdoa, sekedar sholat, sekedar puasa, itu tidak mungkin terpilih menjadi pengikut Imam Mahdi. Sangat disayangkan kalau ada penceramah yang mengatakan demikian pada belum lama ini di mimbar Muharram. Sangat disayangkan sekali. Kalau kita perlu ketahui, itu adalah salah besar.
salah besar. Apakah Imam Mahdi alaihi salam kelak dizuhurkan hanya untuk menegakkan keadilan? Tidak. Bahwa Imam Mahdi zuhur, muncul untuk menegakkan syariat, salah satunya adalah keadilan. Apakah Imam Mahdi akan memilih mereka-mereka yang hanya berotot kuat tapi mengabaikan sholat, puasa, dan doa? Tidak mungkin. Imam Husain berperang untuk tegaknya sholat, tegaknya puasa, untuk tegaknya syariat. Keadilan adalah bagian dari misi Imam Mahdi. Sedangkan misi utama dari Imam Mahdi adalah menegakkan syariat yang sudah banyak dirubah oleh kaum muslimin hingga sekarang. Keadilan tidak akan mampu ditegakkan, sekali lagi, keadilan tidak akan mampu ditegakkan kecuali dengan mereka atau oleh mereka-mereka yang memegang teguh syariat Islam. Kekuatan Islam terletak pada syariat, bukan kepada otot. Otot besar tapi dia tidak pernah sholat, dia melanggar, tidak pernah puasa, tidak pernah memohon berdoa kepada Allah. Apakah itu yang diharapkan oleh Al-Mahdi? Man yastakhiffa, dikatakan Nabi mengatakan, qala Rasulullah, man yastakhiffa bis shalah falaysa minna. Orang yang menyepelekan, bukan meninggalkan, menyepelekan sholat, maka dia bukan dari golonganku. Rasulullah mengatakan, as-salat imaduddin, sholat adalah tiang agama. Orang yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agama yang ada pada dirinya. Apakah Imam Mahdi dan Imam Husain berbeda dalam visi dan misi? Tidak, mustahil. Kedua-duanya sama, yaitu menegakkan syariat yang sudah dipinjak-pinjak, diubah oleh sejarah. Kedua, seluruh imam mempunyai visi dan misi yang sama. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati hallat bifinaik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiya al-layl wan nahar. Wa la ja'alahu Allahu akhir al-ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Allahumma ahyina hubba Muhammadin wa ali Muhammad wa amitna hubba Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan di bulan-bulan, di hari-hari Muharram ini, kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan yang mantap, keimanan yang kuat terhadap pergerakan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Kita menunggu Al-Mahdi bukan menunggu seperti tidak melakukan apa-apa. Apa saja yang kita bisa lakukan untuk menunggu Al-Mahdi, meskipun itu hanya untuk diri kita, untuk menyempurnakan keimanan kita, kita lakukan. Kita jangan berhayal untuk bisa berjuang untuk orang lain, tapi kita tidak bisa memperbaiki diri sendiri. Kita berjuanglah untuk diri sendiri. Kalau kita sudah bisa berjuang untuk diri kita sendiri, baru kita melangkah untuk orang lain. Ini saja yang bisa Ana sampaikan di malam ini. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat untuk Ana pribadi dan untuk kita semua. Dan kita tutup dengan membaca selawat dan surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan untuk kemerdekaan kaum muslimin wa muslimat di Palestina. Al-Fatihah, tasbiquh as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah.